Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Mabema TV, di mana kita akan membahas materi tentang matematika dan soal-soal mengenai matematika. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan lakukan pembahasan tugas minggu pertama di kelas 11 soal 1 sampai 4. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Untuk soal nomor 1, kita punya soal seperti ini, di mana X lebih besar atau sama dengan 0 derajat dan X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Kita disuruh untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan min 1/2. Nah, karena kita akan mencari himpunan penyelesaian, artinya kita akan mencari X yang tepat untuk memenuhi persamaan ini. Oke, kita jawab. Nah, dengan mengetahui beta, ya beta ini dari rumusan mencari himpunan penyelesaian dari suatu persamaan trigonometri materi sebelumnya, di mana beta ini tidak boleh lebih dari 90 derajat dan tidak boleh kurang dari 0 derajat. Artinya kita dapatkan ini dari tabel trigonometri. Nah, beta yang tepat untuk menghasilkan sin X 1/2. Kenapa kita pilih 1/2? Karena di sini di aturan itu beta itu nilainya berada di antara 0 sampai 90 derajat. Dan di sana hanya ada nilai positif. Jadi walaupun di sini hasilnya negatif, yang kita akan cari betanya itu bernilai positif. Kita cari sin yang memenuhi sama dengan 1/2 adalah 30 derajat. Karena sin di sini bernilai negatif, baru kita tentukan di sini karena di sini negatif, jadi sinnya bernilai negatif. Hanya berada di kuadran 3 dan 4. Sin yang bernilai negatif ada di kuadran 3 dan 4. Artinya kalian harus mengetahui kuadran 1, 2, dan 3 dan 4, di mana sin konstan bernilai positif dan negatif. Nanti itu sangat penting untuk menyelesaikan soal persamaan trigonometri ini. Nah, karena kita sudah mengetahui beta dan sinnya bernilai negatif itu berada di 3 dan 4, maka kita akan tentukan nilai X-nya yang tepat atau himpunan penyelesaian yang tepat. Nah, karena di 3 dan 4 kita punya rumusan di kuadran 3 itu seperti ini. Nah, ini X itu fungsinya kita dapat dari sin X. Karena sin X di sini jadi di sini X. Kalau di sini sin lain atau sin X plus 2 berarti sini X plus 2. Nah, jadi di sini itu mengikuti yang di sini, tidak selalu X. Nah, di sini sama dengan ini ya. 180 derajat ditambah 30 derajat. 30 derajat dari mana? Dapat dari beta. Betanya itu 30 derajat. Sin yang memenuhi setengah. Nah, rumusnya kan plus beta ya, karena di 3 itu plus, kalau di 2 itu min, kalau di 1 itu tidak ada penjumlahan ya, langsung beta, dan yang keempat itu 360 derajat dikurang ya. Ingat, selalu ingat rumus untuk menentukan himpunan penyelesaian ya. Nah, kita punya rumusan di kuadran 3 itu seperti ini, plus K dikali 360 derajat. Kita operasikan terlebih dahulu. 180 derajat ditambah 30 derajat itu 210 derajat, ditambah K 360 derajat dapat dari sini ya. Kemudian kita selesaikan untuk K sama dengan 0. K sama dengan 0, kita dapatkan X 210 derajat dapat dari sini, K-nya 0, 360 derajat dapat dari sini, kemudian 0 dikali 360 derajat sama dengan 0, 210 derajat itu dapat dari sini ya, dari yang depan. Kemudian 210 derajat ditambah 0 sama dengan 210 derajat. Kemudian seandainya K-nya 1, kita dapatkan seperti ini, 210 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat sama dengan 210 derajat ditambah 360 derajat dikali ini ya, menghasilkan 570 derajat. Nah, K-nya masih lanjut atau tidak? Tidak, karena lihat soal dari 0 sampai 360. Sedangkan di sini sudah 570. Berarti lewat dari 360 derajat, artinya stop. Sudah stop. Jadi stop untuk K itu ditentukan dari sini. Kalau sudah melebihi aturan yang di sini dari soal, kalian sudah stop. Artinya yang kita pakai nanti itu hanya 210 derajat karena dia
berada di antara 0 sampai 360 derajat. Yang 570 itu tidak ada ya, karena tidak memenuhi aturan. Kemudian kita lanjut kalau sudah stop ke kuadran 4. Kuadran 4 dengan rumusan seperti ini. 360 derajat dikurang 30 derajat itu dapat dari beta ya, beta yang ini, ditambah K dikali 360 derajat. Kita operasikan terlebih dahulu, maka X sama dengan 330 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Maka kita dapatkan untuk K yang 0, X sama dengan 330 derajat dikali 0 dikali 360 derajat sama dengan 330 derajat ditambah 0 sama dengan 330 derajat. Nah, ini dapat 330 derajat itu berada di antara 0 sampai 360. Berarti ini nanti kita pakai ya, harusnya kita merahkan ya ini ya. Nah, sedangkan K sama dengan 0, di mana X sama dengan 330 derajat ditambah 1 dikali 360. Nah, jadi 360 di sini. Nah, kita dapatkan hasilnya 690 derajat kalau K-nya 1. Nah, ini sudah lewat dari 360 derajat. Artinya kita sudah stop di sini. Karena di kuadran 3 dan 4 berarti kita sudah stop sampai 3 dan 4 saja. Nggak usah kita ke 1 dan 2, nggak usah ya. Karena yang bernilai negatif sinnya itu ada 3 dan 4. Artinya sudah dapat ini, maka kita dapatkan himpunan penyelesaian itu 210 derajat dan 330 derajat karena dia berada di antara 0 sampai 360 derajat ya. Bang ya, kita lanjut soal kedua. Nah, untuk soal kedua kita punya persamaannya masih seperti ini ya. Untuk X-nya itu dari 0 sampai 360 derajat. Pertanyaan tetap sama, yaitu himpunan penyelesaian, dan di sini adalah cos, fungsi trigonometrinya ya, persamaannya ya. Dan cos X sama dengan 1/2 akar 2. Jadi X-nya berapa yang tepat untuk menjadi himpunan penyelesaian. Nah, dengan mengetahui beta terlebih dahulu, cos yang memenuhi yaitu 1/2 akar 2 ya. Karena di sini positif ya udah langsung ya 1/2 akar 2. Yang memenuhi dari tabel trigonometri ya, sudut-sudut istimewa itu 45 derajat. Ingat, ini nggak boleh lebih dari 90. Kalau lebih dari 90 ada lagi ya, nanti yang 1/2 akar 2 itu di atas 90 ada lagi. Jadi kita tidak gunakan, yang kita gunakan itu di bawah 90, dari 0 sampai 90, makanya kita gunakan 45 derajat. Dan cos bernilai positif. Nah, ini sangat penting di sini nih. Cos bernilai positif, sedangkan tadi soal nomor 1 itu sin bernilai negatif, tergantung dari soal. Nah, ini sangat penting di sini, cos bernilai positif. Nah, dapat dari sini. Nah, kemudian pengetahuan kita gunakan di kuadran berapa cos bernilai positif, yaitu kuadran 1 dan 4. Artinya kita hanya menggunakan ya persamaan di kuadran 1 dan 4 saja. Nah, karena di sini cos X, jadi di sini X ya, sama dengan beta. Betanya itu 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian seandainya K-nya 0, kita punya 45 derajat dari operasi ini ya. 0 dikali 360 0, 45 ditambah 0 45 ya. Kemudian K-nya 1. Selalu kalian buat kayak gini, K1, K2, K3 sampai seterusnya sampai nilainya itu melebihi dari 360 derajat. Tergantung yang diinginkan di sini. Oke, kita lanjut. Seandainya K-nya 1, X sama dengan 45 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat sama dengan 45 derajat tambah 360, kita punya 405 derajat. Nah, 405 derajat ini lebih dari 360 derajat, artinya kita udah stop sampai sini. Kemudian kita lanjut ke yang kuadran 4. Kuadran 4 kita punya seperti ini, X sama dengan 360 derajat dikurang beta, betanya 45 derajat tambah K dikali 360 derajat. Maka kita punya untuk X-nya sama dengan 315 derajat, ini dikurang dari sini ya, ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian seandainya K-nya 0, kita punya X sama dengan 315 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat sama dengan 315 derajat ditambah
0 derajat sama dengan 315 derajat. Seandainya K-nya 1, kita punya nilai X sama dengan 315 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Nah, 315 derajat itu dapat dari sini ya. Kemudian dikali 1 dapat 360 derajat. Kita jumlahkan menjadi 675 derajat. K-nya 0, 315, K-nya 1, 675. Yang kita gunakan yang 315 ya. 315 dan 45. Kenapa kita gunakan ini? Karena yang lain itu lebih dari 360 derajat. Maka kita punya himpunan penyelesaiannya itu 45 derajat dan 315 derajat. Oke, untuk soal nomor 1 dan 2 itu masih mudah ya. Mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikannya ya. Nah, untuk soal nomor 3, untuk X-nya itu dari 0 sampai 360 derajat. Masih sama ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari cos 3X. Nah, ini bedanya sini. Cos 3X sama dengan min 1/2 akar 2. Nah, seperti biasa kita cari betanya dulu. Beta untuk cos yang memenuhi. Nah, kenapa di sini walaupun di sini min, tetap yang kita gunakan itu yang plus ya di sininya, nggak boleh yang min. Nah, min ini kita kalian gunakan saat mencari ini cos bernilai negatif dan positif, itu ditentukan dari sini. Nah, cos 3X sama dengan min 1/2 akar 2, sedangkan beta yang memenuhi untuk cos menghasilkan 1/2 akar 2 itu 45 derajat. Jadi kita punya beta itu sama dengan 45 derajat dan cos bernilai negatif. Dapat dari mana negatif? Nah, dari soal, bukan dari sini cosnya yang positif sini ya. Nah, dari soal itu cosnya negatif dari sini, yang bersama dengannya negatif atau positif. Cos bernilai negatif hanya berada di kuadran 2 dan 3. Jadi cos itu berada di kuadran 2 dan 3 yang bernilainya negatif. Jadi kita gunakan persamaan maksudnya persamaan kuadran 2 dan 3. Nah, kuadran 2 kita punya 3X. Nah, kenapa 3X? Sedangkan tadi soal nomor 1 dan 2 itu X. Nah, karena di sini soalnya 3X ya. Jadi kita gunakan di sininya 3X sama dengan, karena di kuadran 2 rumusnya seperti ini, 180 derajat dikurang beta, betanya 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Ini dapat dari rumusan kuadran 2 ya. Kemudian kita punya 180 dikurang 45 derajat 135 derajat. Kemudian seandainya K-nya 0, 3X sama dengan 135 derajat ditambah 0 kali 360 derajat sama dengan 135 derajat ditambah 0 sama dengan 135 derajat. Kalian jangan sampai sini doang ngerjainnya. Nah, kalian kerjakan karena di sini masih ada 3, sedangkan yang kita inginkan itu himpunan penyelesaian. Artinya kita hanya bukan hanya menghasilkan seperti ini aja, kita inginkan yaitu sampai mendapatkan X-nya itu berapa. Artinya kita akan uraikan seperti ini, 3X sama dengan 135 derajat. Maka X-nya itu sama dengan 135 derajat dibagi 3 sama dengan 45 derajat ya. Seperti ini ya. Kemudian K sama dengan 1. Kita punya seperti ini ya. Nah, bukan berhenti sampai sini aja. Nah, jadi yang nanti kita gunakan itu di himpunan penyelesaian yang untuk K-nya 0 ya, 45 derajat, bukan yang 135. Yang kita gunakan yang ini sampai si X-nya sendiri. Kemudian K1, seandainya K-nya 1, 3X sama dengan 135 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat sama dengan 135 derajat ditambah 360 derajat, kita punya 495 derajat. Nah, ini kita nggak berhenti sampai sini. Kalaupun dia 360 derajat, nah di sini kan sampai 360 derajat, di sini 495 derajat. Nah, arti kita belum berhenti. Karena apa kita belum berhenti? Karena di sini, nah nih kita lihat ada 3X. Kita bagi dulu dengan 3X ya. 3X sama dengan 495 derajat. Kita bagi, kita punya 165. Artinya masih kurang dari 360 derajat, masih di bawah 360 derajat. Artinya masih kita gunakan K2 nantinya. Nah, di sini X-nya kita punya 165 derajat ya. Kemudian kita lanjut ke K-nya ya, masih soal 3, K-nya 2.
Nah, kita punya seperti ini. Yang 360 derajatnya kita kali 2 jadi 720, kita jumlahkan jadi 855. Jadi 3x, kita punya 3x sama dengan 855 derajat. Dan X kita punya, kita bagi ya, 855 derajat dibagi 3, 285 derajat. Nah, K-nya sudah berhenti belum? Belum, karena di sini masih X-nya 285 derajat. Masih kita lanjut ke K yang 3. K3 itu sama dengan 3X sama dengan 135 derajat ditambah, nah 3 dikali 360 derajat itu 1080. Nah 135 derajat ini ditambah 1080 itu sama dengan 1215 derajat. Nah maka kita punya 3X 1215 derajat, maka dapatkan nilai X nya itu 1215 derajat dibagi 3 sama dengan 405 derajat. Nah ini baru kita berhenti K-nya, karena sudah melebihi nilai X-nya sudah melebihi 360 derajat. Nah masih ingat tadi baru kita menggunakan kuadran 2. Kita lanjut ke kuadran 4-nya ya, kuadran 3-nya ya. Kuadran 3-nya ya. Kita lanjut ke kuadran 3. Nah, karena cos itu bernilai negatif di 3 dan 2. Kita lanjut ke kuadran 3 di mana persamaannya seperti ini ya. 3x sama dengan 180 derajat ditambah 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita punya 3x-nya 225 derajat dari penjumlahan ini ya. Ditambah K dikali 360 derajat. Maka kita punya seandainya K-nya 0, kita dapatkan 225 derajat. Oh ini salah tulis ya, ini 225, salah ketik ya, 225 bukan 135 ya. Kita lanjut, kita dapatkan 3x nya itu 225 derajat, kemudian x nya itu sama dengan 225 derajat dibagi 3 sama dengan 75 derajat. K0 ya, masih K0. Kita lanjut ke K yang ke-1. K1 sama dengan 3x sama dengan 225 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Kita punya 225 derajat ditambah 360 derajat itu 585. Maka kita punya 3x itu 585 derajat. Kemudian x-nya itu kita punya 585 derajat dibagi 3 sama dengan 195 derajat. Kita masih lanjut ya, karena di sini masih 195 derajat. Berarti kita lanjut ke kuadran masih kuadran 3. Kita ganti K-nya itu 2. K-nya 2, udah berlanjut K2. Sama dengan 3x sama dengan 225 derajat ditambah 2 dikali 360 derajat. Kita punya 225 derajat ditambah 720, kita punya 945 derajat. Nah kita di sini 3x sama dengan 945 derajat dibagi 3, jadi x-nya itu sama dengan 315 derajat. Kemudian kita lanjut, karena di sini masih 315 derajat, belum sampai 360 derajat. Kita lanjut, K-nya itu sama dengan 3. 3x sama dengan 225 derajat ditambah 360 derajat sama dengan 225 derajat ditambah 1080. Kita punya 1305 derajat. Dan kita punya 3x-nya itu 1305 derajat. Dan x-nya kita punya, nah ini dibagi 3 ya, 435 derajat. Ini udah lewat dari 360. Nah masih ingat ya tadi ya, kita punya nilai x-nya apa saja yang di bawah 360 derajat dan di atas 0 derajat. Nah jadi itu adalah himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya ya, 45 derajat, 75 derajat, 165 derajat, 195 derajat, 285 derajat, dan 315 derajat ya. Dari sini ya, dari yang merah-merah yang tadi itu adalah himpunan penyelesaiannya ya. Kita lanjut. Nah kemudian kita lanjut ya ke soal nomor 4. Nah, untuk x nya dari 0 sampai pi. Nah ini di soal ini
dia menggunakan radian bukan derajat. Nah ya, jadi nanti kita jawabnya itu radian, jangan derajat. Karena soalnya menanyakannya intervalnya itu menggunakan radian. Nanti kita jawabnya dengan radian. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari cos X ditambah 30 derajat sama dengan min 1/2 akar 3. Cos 1/2 akar 3 adalah, nah nanti itu jadi beta. Nah, kita jawab ya. Dengan mengetahui nilai beta, cos yang hasilnya 1/2 akar 3 itu 30 derajat. Ya, 30 derajat itu yang hasilnya 1/2 akar 3. Dapat dari sini kita ya. 1/2 akar 3 dan menentukan beta. Setelah kita tentukan betanya itu 30 derajat, kita lihat cosnya itu bernilai negatif atau positif. Kita lihat di sini dari persamaan. Nah, ini ada min, berarti nilainya negatif. Nah, cos bernilai negatif itu ada di antara 2 dan 3 ya. Ya. Jadi, kita menggunakan rumus kuadran 2. Di sini ada X plus 30 derajat sama dengan rumusan di kuadran 2. Nah, X plus 30 derajat ini dapat dari sini nih, dari soal, dari cos dalam kurung X plus 30 derajat. Ini ngikutin yang ada di sini, bukan selalu X di sini, bukan selalu X ya. Ya, ini nilai persamaan yang di depan ini itu mengikuti persamaan dari cosnya yang di sini. Nah, sama dengan 180 derajat dikurang 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, maka kita punya rumusannya yaitu X plus 30 derajat sama dengan 150 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, 150 derajat dapat dari sini ya. 80 derajat dikurang 30 derajat ya. Ditambah K dikali 360. Kita lanjut ya. Maka kita punya K yang nolnya itu sama dengan X plus 30 derajat sama dengan 150 karena dia 0 ya, 150. Jadi kita punya X plus 30 derajat itu sama dengan 150. Jadi ini operasinya saja ya. Kita punya ini. Ini belum selesai di sini sampai dapat nilai X. Maka nilai X-nya itu kita punya, nah yang plus 30 derajat pindah ruas jadi min 30 derajat. Jadi 150 dikurang 30 itu 120. Nah, bukan berarti kita sampai sini, sampai derajat 120 derajat. Nah, karena yang ditanyakannya itu bentuknya radian, kita rubah dulu dalam bentuk radian 120 derajatnya. Nah, 120 derajat ini kita rubah jadi bentuk radian itu sama dengan 120 derajat dibagi 180 derajat dikali pi ya, seperti ini ya. Jadi dibagi 180 dikali pi, kita punya 2/3 V. Jadi X-nya itu 2/3 V. Dapat dari mana? Kita bagi dengan 60. 120 bagi 60 itu 2. 180 derajat dibagi 60 itu 3. Nah, kita punya seperti ini nilai X-nya. Nah, ini masih 120 derajat. Sedangkan yang kita inginkan itu sampai V. V itu berapa? V itu 180 derajat. Berarti nggak boleh lewat dari 180 derajat. Jadi karena di sini sudah 120 derajat, masih kita lanjut K-nya. K-nya masih K1. Nah, masuk K1 dari K0 jadi K1, kemudian K-nya 1. Kalau K-nya 1 itu kita punya X plus 30 derajatnya itu sama dengan 510 derajat dari operasi ini ya. Bisa kalian operasikan sendiri ya. Maka kita punya X plus 30 derajat itu sama dengan 510 derajat. Maka X-nya kita punya 510 derajat dikurang 30 derajat. Kita punya 480 derajat. Nah, ini udah 480 derajat, nggak usah kita bentuk ke radian karena nanti kita nggak akan gunakan. Sampai sini juga nggak apa-apa ya, karena yang kita gunakan yang ini nanti. Nah, ini kalau kamu bentuk radian juga nggak masalah, tapi itu nggak akan digunakan. Kalau bisa sampai sini aja untuk menghemat waktu kalian mengerjakan ya. Nah, 480 derajat itu lebih dari, nah V itu 180, udah lebih dari 180, kalian harus berhenti. Lanjut ke kuadran 3. Nah, kalian akan lanjut ke kuadran 3, soal yang sama ya. Kuadran 3, kalian punya X plus 30 derajat sama dengan 180 derajat ditambah ya, ditambah beta. Ya, betanya itu 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Maka kalian punya X plus 30 derajat sama dengan 210 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Maka kalian akan miliki, seandainya K-nya 0, X plus 30 derajat itu sama dengan 210.
maka kita punya X plus 30 derajat itu sama dengan 210 derajat. Dan plus 30 derajatnya itu pindah ruas menjadi min 30 derajat, jadi 210 derajat dikurang 30 derajat itu sama dengan 180 derajat. 180 derajat kita bentuk ke radian. Kenapa kita bentuk radian? Karena ini tepat ya sini ya, di si V-nya itu 180 derajat. Nah, kita rubah ke bentuk radian. 180 derajat dibagi 180 derajat itu 1 dikali V itu V ya. Jadi kita punya X-nya itu V, yang sebelumnya itu 2/3 V ya. Nah, kemudian kita lanjut ke K1 untuk memastikan bahwa ini sudah lebih dari 180 derajat. X plus 30 derajat sama dengan 210 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat sama dengan 210 derajat ditambah 360 derajat sama dengan 570 derajat. Artinya kita punya X plus 30 derajat sama dengan 570 derajat. Dan kita miliki X-nya itu 570 derajat dikurang 30 sama dengan 540 derajat. Berhenti sampai sini karena sudah melebihi 180 derajat, melebihi V ya. Maka kita punya himpunan penyelesaiannya itu 2/3 V dari kuadran 2 dan V dari kuadran 3. Nah, sudah sampai sini ya, sampai soal nomor 4. Nanti untuk soal nomor 5 di video berikutnya. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.